Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawani ta'allum wa ta'lim wa tadhkir tazkir wa nafa'al intifa' wal ifadatu sifada wal hasla tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtiga wajillahi wa marratihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Fathul Ilah, masih membahas pembahasan terakhir tentang pembagian murtad, di mana kita telah bahas ya, pembagian murtad itu terkait 3 pembagian ya. Yang pertama, murtad yang keluar dari Islam yang terkait dengan i'tiqad. Yang kedua, yang terkait dengan af'al perbuatan. Yang ketiga, yang terkait dengan ucapan. Kita telah bahas ya, yang terkait dengan i'tiqad, af'al, dan sebagian yang terkait dengan ucapan, sampai kepada kalimat wa kadza yakfuru man syatama nabiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza yakfuru man syatama nabiyan. Demikian pula kafir orang yang mencaci maki nabi. Ya, mencaci maki Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dicaci maki, itu kufur. Apalagi mencaci maki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au malakan, kufur orang yang mencaci maki malaikat, mencaci maki malaikat Jibril, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, dan seterusnya, itu menjadikan seseorang kafir. Au qala, atau berkata, aku nuqawwa dan insollah itu, saya menjadi panglima jika saya sholat. Au ma asabtu khairan mundu sholat itu, saya nggak pernah dapat kebaikan sejak saya ngerjain sholat, kok saya nggak pernah baik-baik ya. Nah, itu adalah ucapan yang menjadikan seseorang kufur. Au as-shalah la tasluhuli, sholat itu tidak baik untukku, bikin capek, pegel, ngapain sholat. Nah, itu adalah ucapan yang membuat seseorang murtad. Biqasdil istihfaf awil istihza, dengan maksud mengentengkan atau mengejek. Awil istihlali tarkiha au at-tasya'umu biha, atau menghalalkan, menganggap halal meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan seterusnya. Atau pesimis dengannya. Ngapain saya sholat? Ya, hidup saya melarat-melarat terus, hidup saya miskin terus, buat apa saya sholat? Nah, itu adalah ucapan yang membuat seseorang murtad. Harus hati-hati kita. Aw qala li muslimin, atau misalkan dia ngomong, ya, seorang muslim nih berkata kepada muslim, ana aduwuka wa aduwu nabika, saya adalah musuhmu dan saya adalah musuh nabimu, padahal dia orang Islam. Itu ucapan seperti itu adalah murtad. Au qala li syarifin, atau misalkan berkata kepada seorang syarif, seorang habib, seorang zuriat nabi, ana aduwuka wa aduwu jaddika, aku adalah musuhmu dan musuh kakekmu. Muridan an Nabi SAW, dengan maksud di situ adalah kepada Nabi Muhammad SAW, kakeknya, yaitu kakek daripada para habaib tersebut. Au yaqulu syai'an min hadhil alfadhil basyi'ah syani'ah, atau mengucapkan sesuatu dari lafaz-lafaz kata-kata yang di sini penuh dengan kata-kata yang keji dan kotor. Qad adda Syekh Ahmad bin Hajar wal Qadiyat rahimahumullah ta'ala fi kitabihima al-ilam wasyifa syai'an katsiran. Ya, Syekh Ahmad bin Hajar al-Asqalani, ya, kemudian Al-Qadiyat, ya, telah memasukkan, ya, menghitung, ya, menyebutkan di dalam kedua kitabnya, ya, hal yang banyak, perkara yang banyak, ya, dalam kitab Al-Ilam dan Asy-Syifa tentang hal ini. Fayam bagi al-ittila' alaih, ya, silahkan dipelajari. Faman lam ya'rif syarr yaqa' fi, siapa saja yang tidak mengetahui perkara yang
tidak baik, perkara yang buruk, dia akan terjerumus ke dalamnya. Nauzubillah. Walhasil, kesimpulannya, anna aksarul ibarat tarji'u ila anna kulla i'tiqadat wal au fi'lan au qaulin yadullu ala istihanah au istighfafin billah au kutubihi au rusulihi au malaikatihi au sya'airihi au ma'alimi dinihi au ahkamihi au wa'dihi wa au wa'idihi kufrun au maksiyatun. Kesimpulannya, bahwasanya sebagian besar ungkapan-ungkapan yang tadi telah kita bahas, telah kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu kembali ya kepada bahwasanya setiap i'tiqad, keyakinan, atau setiap perbuatan, atau setiap ucapan menunjukkan ya, yang menunjukkan kepada menghinakan, merendahkan, menyepelekan, mengejek kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama, atau kepada syiar-syiar agama, hukum-hukum agama, janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah, dientengkan itu semua, diejek itu semua, itu adalah kufrun, adalah sesuatu perbuatan kufur, au maksiyah, atau perbuatan maksiat. Fal yahdzaril insanu min dzalika juhdah, maka seorang muslim harus berusaha menghindarkan diri sekuat tenaga dari perkara-perkara yang membuat dia murtad, keluar dari Islam, dari i'tiqad yang membuat dia murtad, dari af'al, perbuatan yang membuat dia murtad, dari akwal, ucapan-ucapan yang membuat dia murtad. Harus dihindari itu semua agar terjaga keislamannya, agar terjaga keimanannya, agar terjaga akidah Islamnya. Faslun, yajibu ala kulli man waqa'at minhu riddatun al-audu fawran il Islam. Wajib bagi setiap orang yang terjatuh ke dalam suatu kemurtadan untuk segera buru-buru kembali kepada Islam. Bin nutqi bisyahadatain, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wal iqla' amma waqa'at bihir riddah, dan melepaskan diri, menjauhkan diri, mencabut dirinya dari segala perkara yang membuat dia murtad, menjauhkan diri dari i'tikad yang batil, i'tikad keyakinan yang membuat dia murtad, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang membuat dia murtad, menjauhkan diri dari ucapan-ucapan yang membuat dia murtad. Wa yajibu alaihi an-nadamu ala ma sadara minhu, dan wajib baginya untuk menyesal atas apa yang sudah dia lakukan. Wal azmu alla yauda min misli, dan bertekad untuk tidak akan kembali lagi melakukan hal yang serupa. Wa qada'u ma fatahum min wajibati syar'i fi tilkal muddati, dan mengqada semua kewajiban syariat yang telah dia tinggalkan, yang terjadi pada masa murtad itu. Misalkan seseorang yang beriktikad murtad, atau melakukan perbuatan murtad, atau mengucapkan ucapan-ucapan yang murtad, ya, dia tanpa sadar, ya, dia tetap sholat, puasa, zakat, atau misalkan dia meninggalkannya, ya, maka dia wajib ketika dia sudah tobat, wajib untuk mengqadha. Misalkan murtadnya di usia 20 tahun, ya, dia tinggalin sholat, dia tinggalin puasa dengan mengejek dan mengolok-olok, menghina dan sebagainya, menyepelekan, keluar dari Islam dia sadar, tobat, masuk Islam lagi, usia misalkan 40 tahun. Berarti selama 20 tahun dia telah meninggalkan kewajiban syariat, maka wajib dia untuk mengqadhanya. Mengqadha sholatnya, mengqadha puasanya dan sebagainya. Wa yajibu alaihi an fa illam yatub, maka jika dia tidak tobat, enggak mau tobat, wajabat istitabatuhu, wajib untuk diminta dia untuk bertobat. Kita kasih tahu keluarganya terutama, atau waliul amrinya, ya, pemerintahnya, penguasanya, ngingetin dia bahwasanya dia seorang muslim, wajib dia untuk tobat, wajib dia untuk kembali kepada Islam, diminta tobat. Wala yuqbalu minhu illa Islam,
dan tidak diterima darinya kecuali Islam. Nggak bisa dia misalkan setelah murtad kemudian tidak tobat, ya, diminta tobat tidak tobat, awil qatu atau dibunuh. Itu seperti itu hukum dalam Islam. Kembali ke dalam Islam, kalau tidak dibunuh. Itulah hukuman untuk murtadin, orang yang keluar dari Islam. Seharusnya di dalam negara yang menjunjung tinggi syariat Islam. Wa batala biha shaumu, batal semua saumnya karena murtad. Wa tayammumu, batal semua tayamumnya. Wa nikahu qabla dukhul, dan nikahnya semua batal sebelum dia masuk Islam lagi. Wa kadza ba'dahu, dan setelahnya, ya, setelah dia murtad batal semua. Semua puasanya hancur lebur, semua tayamumnya, semua ibadahnya, semua perkara-perkara ibadahnya batal akibat murtad. Illam ya'ud fil iddah, ya, jika ia tidak segera kembali di dalam masa murtad itu. Wala yasihhu aqdu nikahi, dan tidak sah akad nikahnya. Ya, seseorang yang murtad nikah sama seorang muslim tidak sah akad nikahnya. Wa tahrumu zabihatu, haram sembelihannya. Seorang murtad misalkan di hari Idul Adha dia berkurban, ya, haram menjadi bangkai itu, ya, sembelihannya. Ya. Wala yarisu wala yurasu, dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Tidak ada hak dia terhadap warisan. Ya. Tidak ada hak menerima warisan dan dia tidak akan mewarisi. Wala yusalla alaih, orang yang murtad apabila dia mati tidak disolatkan. Wala yughassalu, orang yang murtad apabila dia mati tidak dimandikan. Wala yukafanu, orang yang murtad apabila dia mati tidak dikafani. Wala yudfanu, orang yang murtad apabila dia mati tidak dikuburkan. Wa maluhu fai, hartanya menjadi fai, menjadi harta rampasan, ya, menjadi harta milik umat. Ya. Itulah pembahasan kita yang terkait dengan pembagian murtad. Ya, a'adzanallahu minha. Ya, kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan yang membuat kita keluar dari Islam, yang menjadikan kita keluar dari iman, ya, perbuatan iktikad, ya, keyakinan iktikad kita, kemudian afal, ya, perbuatan, kemudian akwal, ucapan, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akhir hayat kita dalam keadaan membawa iman Islam, akhir hayat kita husnul khatimah. Maka kita diajar oleh guru-guru kita, di antara doanya doa benteng akidah, yaitu Allah marzuqna imanan qawiyan wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jaziman. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rizki iman yang kuat, ya, imanan qawiyan wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, wa'tiqadan jaziman, dan iktikad yang kokoh, ya, iktikad yang kokoh, agar kita akhir kita membawa iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian kita pada kali ini bermanfaat dan barokah fid din wa dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.